saya sering menyarankan untuk kedepannya setiap ada, misalkan nanti ada kontrak dengan pihak lainnya bisa vendor, bisa customer, pastikan. Kalau saya ada satu klien, ada beberapa klien perusahaan Jepang, dia selalu gini Pak, bagus juga. Ketika dia punya usulan dari Jepang, dia buat skema transaksi seperti apa, pasti meeting pertama dengan pajak. Kenapa? Pajak dulu. Pak, saya punya skema kayak gini. Pajaknya di mana? Kalau udah oke, baru ke legal. Kalau udah oke, baru ke legal. Jadi jangan legal dulu, ada satu kontrak semua udah jadi, tinggal pajak. Saya tulis di buku saya, bangun pabrik semen. Kontrak udah jadi, sudah tunjuk pemenangnya, skema semua, tinggal satu, klausul pajak. Klausul pajak sederhana, pajak yang muncul di luar negeri ditanggung oleh kontraktor. Ini kontraktornya perusahaan Swiss, bangun pabrik semen di Jawa Timur ya. Nah, kemudian ownernya pabrik semen, katakanlah PT Semen ya. Pak, pajak yang muncul di luar negeri ditanggung oleh kontraktor, pajak yang muncul di dalam negeri ditanggung oleh PT Semen. Saya tanya, soalnya nulisnya taxes rising in Indonesia shall be borne by PT Semen. Pertanyaan saya, taxes ini taxes apa? Jadi saya menggunakan pendekatan ilmu penafsiran hukum. Bingung. Oke lah, gini Pak. Ketika Bapak nyusun draft kontrak ini, pajaknya yang dipikirkan pajak apa? Ternyata pajak yang dipikirkan hanya PPN, karena dia bayar di luar negeri, kontraktornya dari Swiss, berarti bisa dikreditkan. Oke, fine, hanya cash flow. Yang kedua, PPh pasal 26. Pasal 26, kalau ada from DGT berarti bisa nol. Cara berpikirnya seperti itu. Oh gitu Pak, oke. Ya sudah, kita balik lagi. Kontrak dengan siapa? Dengan Swiss. Berapa tahun? 2 tahun. Saya jelaskan, Swiss dengan Indonesia punya tax treaty. Di tax treaty ngomong, kalau kontrak konstruksi lebih dari 6 bulan, berarti harus ada BUT, bentuk usaha tetap. Artinya kontraktor Swiss itu harus punya kantor cabang Indonesia. Kalau punya kantor cabang Indonesia, berarti harus punya NPWP, harus lapor pajak. Pajak 21, 22, 23, pasal 42, PPN, badan. Pajak ini muncul di mana Pak? Di Indonesia. Siapa yang nanggung Pak? Di Indonesia. Mereka mau nanggung Pak? Ya, saya terserah. Kalau mau nanggung, oke. Kalau enggak, kembali ke kontrak Pak. Kalau kontrak pajak ini muncul di mana Pak? Di Indonesia. Siapa yang nanggung Pak? Gitu. Langsung. Siapa yang nanggung Pak? Saya nggak jawab. Indonesia. Ya iya Pak. Saya baca lagi Pak kontraknya Pak. Coba. Taxes rising in Indonesia. Yaudah. Kesimpulan itu, iya Pak. Itu. Ini peraturannya. Nah ini sumber daya informasi perlu Pak. Termasuk peraturan saya. Itulah kenapa kalau level CEO, level owner udah nggak perlu detail. Yang penting concern kalau nanti ada transaksi, pajaknya di mana. Nah, nanti level di bawahnya itulah yang disebut dengan strategic planning. Planningnya itu nanti ada strategic planning sampai turun ke operational planning. Jadi nggak perlu tahu itu, tapi nanti concern. Itu yang ada beberapa klien kami yang concern dia orang iklan. Dia nggak tahu kan, tapi concern. Tolong pajaknya di mana? Nah, dia nanya ke direktur keuangan. Direktur keuangannya nanya ke manajernya. Kalau nggak ini, kemudian ajak diskusi. Ya. Nih. Meeting kedua, Pak ganti skemanya. Desainnya di luar negeri, konstruksinya di Indonesia. Berapa tahun? Setahun Pak. Di sana setahun? Ya. Sama aja, karena lebih dari 6 bulan. Oh gitu Pak. Meeting singkat. Sudah. Berapa minggu kemudian ubah lagi kontraknya, nggak pakai perusahaan Pak, kontraktornya nggak pakai. Mau mereka datang. Jadi yang datang
pribadi-pribadi, tapi bagian dari perusahaan itu. Berapa lama? 2 tahun Pak? Sama aja. Karena pasti orang pribadi kan. Gaji mereka berapa? Saya tanya. Apakah gajinya UMR? Nggak mungkin. Pasti di atas 500 juta kan? Di atas 500 juta berarti PPh 21-nya berapa? 20%. Siapa yang nanggung Pak? Ya kembali ke kontrak Pak. Saya gitu. Berapa bulan nggak ketemu? Ini Pak kenapa? Batal. Kontraknya batal. Nggak jadi bangun pabrik. Ternyata pindah. Pabriknya dipindah ke anak usaha yang di Sulawesi. Saya ketemu lagi Pak, masalah juga Pak di sana. Masalah. Kontraktornya sama, cuma bangunnya pindah. Bukan dihidup tapi pindah. Jadi ini penting. Jadi ketika kita bisa mengelola informasi ini sehingga nantinya bisa hemat dan efisien, itu sumber dayanya dihemat, efektif itu targetnya tercapai. Semakin tinggi pencapaian target, semakin efektif. Itu gambaran. Jadi ini gambaran ya. Nah, dalam prakteknya kita nggak bisa langsung urutan seperti ini, tapi nanti saling berinteraksi. Jadi kasusnya apa? Beda lagi. Kasusnya apa? Beda lagi cara penanganan. Tapi tetap intinya di sini. Jadi nanti saling interaksi. Ya, oke. Ini yang tadi saya katakan efektif lebih mengarah ke pencapaian tujuan, kalau efisien lebih ke sumber dayanya gitu. Ya, saya lihat konsennya. Ya kalau perlu, makanya teman-teman konsultan itu yang ini, udahlah tangkap aja, TV tangkap. Terus gimana? Saya bantu. Tujuannya apa? Biar nanti kedepannya saya nggak dipakai ada masalah. Nah, tujuannya karena nanti kan semakin banyak. Ya tetap dalam prakteknya masih tetap benar. Karena kan kalau udah nyaman, enak ya sudah kita bahas. Ini bisa membangun. Baik, ya. Oke, ini. Nah, usahakan namanya strategi ini harus di breakdown sampai ke detail. Makanya di level top level, di level paling atas concernnya itu aja. Pokoknya hemat pajak. Titik. Tinggal nanti level manajernya, nah itu hemat pajak di mana? PPh, PPN, atau memang orangnya, staf saya yang belum ngerti pajak. Kalau belum silakan, berarti dikhususkan. Nanti pilihan lagi, khusus atau ikut in-house training atau public training, kan itu pilihan. Itu sudah action plan, sudah operasional. Tapi ini kan mudah-mudahan